Tuhan kami yang ajaib. Haleluya, amin. Silakan duduk semua. Puji Tuhan. Terima kasih tim worship. Tuhan baik, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, firman ini saya, waktu saya mempersiapkan firman ini saya, secara pribadi saya diberkati. Secara pribadi saya mau berkomitmen dengan Tuhan. Ya, hidup yang dipimpin Roh Kudus. Banyak memang kalau kita lihat di YouTube, lihat di mana-mana ya dari dulu juga banyak orang berbicara, bahkan di lagu-lagu dikatakan ada ya berbicara bahwa hidup kita tuh perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, hidup kita perlu dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, ya, dipimpin itu gimana sih? Berada di depan, ya. Lani bilang berada di depan, ya. Sebelum saya melanjutkan khotbah saya ya, saya ingin bertanya di sini, apakah dari semua saudara-saudara yang hadir, setiap hari, setiap saat, hidupnya dipimpin Roh Kudus enggak? Jujur. On and off. Kadang iya, kadang enggak ya. Jadi apa nih? Kadang iya, kadang enggak. Ya, tergantung. Tergantung apa? Tergantung masalahnya. Ya. Tergantung diaktifkan apa tidak ya. Oke, jadi sebenarnya firman Tuhan, ya Tuhan mau hidup kita untuk selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kita mau lihat ya, kita mau baca firman Tuhan. Pencetnya yang kanan ya. Udah ya. Di Galatia 5 ayat 25 dikatakan gini, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah sekarang saya mau tanya, kita punya roh enggak? Punya ya, kalau enggak punya roh, mati. Jadi kita ini punya roh. Hidup kita dikatakan kalau hidup kita oleh roh. Ya, waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, ya, roh kita yang tadinya mati itu dihidupkan oleh Tuhan. Dan Tuhan, di sini firman Tuhan mengatakan ya, lewat Rasul Paulus dikatakan, thank you Tuhan, bahwa hidup kita ini perlu dipimpin juga oleh roh. Di bahasa Inggrisnya dibilang, since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Ya, dikatakan let us keep in step. Jadi setiap langkah kita, setiap perjalanan kita itu dipimpin oleh Roh Kudus. Di sini yang punya jam iPhone ya jam apa lagi tuh? Samsung ya kah? Itu kan ada satu hari ini udah berapa langkah. Waktu kita lagi piknik hari Senin, saya bilang aduh saya udah gak mau jalan sore deh. Karena saya udah jalan pagi, saya udah berapa ribu step lagi itu, 6.000-an step ya sore. Terus Reni langsung, wah Ci saya udah berapa Ren lagi tuh? 10.000, saya kalah 4.000 sama Reni. Ternyata dia cheating, dia tambah aerobik sorenya, siangnya. Ya, jadi dia menang 4.000 step dari saya. Nah coba bayangin saudara, mungkin ada kalau yang gak jalan ya, mungkin 1.000, 2.000, tadi Linda bolak-balik mondar-mandir di sana. Dia bilang nggak jalan-jalan nih, ya. Jadi dia mondar-mandir sendiri di sana. Ya, itu berapa step? Di sini dikatakan let us keep in step. Jadi sebenarnya setiap langkah kita itu perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam setiap kehidupan kita ini perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Ya.
Dalam Yohanes 14 ayat 17, bahasa Indonesia sehari-hari saya ambil ya. Dia itu roh Allah yang akan menyatakan kebenaran tentang Allah. Dunia tak dapat menerima dia karena tidak melihat atau mengenalnya. Tetapi kalian mengenal dia karena ia tinggal bersama kalian dan akan bersatu dengan kalian. Ayat ini disampaikan oleh Tuhan Yesus ya. Kalimat ini disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan. Jadi Tuhan Yesus, kalau saudara-saudara baca di Yohanes 14, Tuhan Yesus menjanjikan penghibur, seorang penghibur. Penghibur itu bukan jadi Roh Kudus ya. Penghibur adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan benda kayak atau bukan cuman power aja biasa, tapi dia adalah oknum ya. Jadi spiritnya Tuhan ya. Saudara-saudara pasti sudah tahu, sudah banyak khotbah tentang Roh Kudus. Nah, di sini dikatakan kita akan menerima dia ya. Tuhan berikan Roh Kudus itu kepada kita. Kemudian apa? Dia tinggal bersama dengan kita dan bersatu. Saya senang dengan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari ini karena lebih mendalam. Ya, dia katakan tinggal dan bersatu dengan kalian. Bahasa Inggrisnya dwell. Jadi Roh Kudus itu ada bersama dengan kita. Nah, kita mau lihat lagi ya. Di Efesus 5 ayat 18 berbunyi gini, ya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya. Hendaklah di sini hendaklah penuh ya. Ini bentuk waktu yang pasif imperatif. Dalam bahasa Yunani itu mengandung arti continue, dipenuhi itu berkali-kali, continue, enggak cuma satu kali tapi berkali-kali ya. Jadi anak-anak Allah harus senantiasa mengalami pembaruan dengan berkali-kali dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada ayat-ayatnya ya. Orang bilang lah, saya waktu terima Yesus saya kan udah penuh Roh Kudus, kenapa harus penuh lagi? Terus apalagi kalau katanya udah berbahasa roh. Ini beda ya, karena penuh Roh Kudus ini harus di-reveal setiap hari. Waktu kita terima Yesus benar bahwa Roh Kudus itu dwell. Ya tadi di Yohanes 14 dikatakan dia dwell, dia tinggal di dalam kita, bahkan dia bersatu, dia menyatu dengan kita. Tapi ya di sini maksudnya penuh adalah dia memiliki kepenuhan di dalam kita. Jadi area hidup kita ya, yaitu jiwa dan roh kita ini perlu setiap hari diproses. Ada sanctification, ada pengudusan setiap hari. Ya, jadi disitulah kita perlu Roh Kudus untuk terus mengubah hidup kita, untuk terus berkali-kali memproses kita, menguatkan kita, menopang kita. Itu pekerjaan Roh Kudus ya. Saya tadinya sudah muat ya tentang peran dari Roh Kudus, tapi saya hapus karena terlalu banyak nanti slide-nya. Saudara-saudara bisa cari di rumah, cari sendiri ya supaya enggak apa-apa disuapin. Tapi saudara-saudara juga belajar untuk mencari ya. Jadi di sini Roh Kudus ya, waktu Roh Kudus berdiam di dalam kita, kita memberikan dia peran enggak dalam hidup kita? Ya. Maksudnya peran itu, oke, Roh Kudus kamu seandainya ini hidup kita ya, ini saya bawa alat peraga ya. Saya akan kasih contoh di sini deh. Oke. Saya bawa baskom ini buat menata air. Ini hidup kita waktu kita belum kenal Tuhan, waktu hidup kita masih amburadul, penuh dengan dosa turunan, ya, penuh dengan dosa yang kita buat sendiri, ya, hati kita yang penuh dengan kejahatan, pikiran kita penuh dengan kejahatan, waktu kita jelas kita sudah jahat, waktu kita berpikiran jahat, berasumsi tentang orang lain yang tidak benar, itu sudah jahat juga, udah dosa kan, benar nggak? Ya, ini adalah represent kehidupan kita. Jadi waktu mungkin Roh Kudus sudah datang ya, tapi kita masih belum berubah. Jadi kita butuh untuk dipenuhi oleh Roh Kudus setiap saat, di mana kita terus dialirkan oleh kuasa Roh Kudus, ya. Kita dialirkan terus oleh kuasa Roh Kudus setiap saat dan setiap saat. Saya nggak tahu nih airnya cukup nggak.
Kopinya terlalu banyak nih. Coba bayangin nih, udah banyak tapi ternyata masih belum terang juga. Jadi kita perlu setiap saat untuk mengalami aliran-aliran kuasa Roh Kudus supaya hidup kita mengalami apa? Pemulihan, hidup kita dibersihkan oleh Tuhan. Ini tidak berjalan 1 hari atau 1 jam atau 1 bulan. Tetapi setiap saat, ya. Setiap saat tuh, lihat saudara-saudara ya. Akhirnya berubah. Dari yang tadinya gelap, kotor, ya. Sekarang mulai berubah menjadi jernih. Menjadi bersih. Ini adalah contoh dari hidup kita di mana kita butuh untuk dipulihkan. Setiap hari hidup kita dibersihkan terus dan terus. Dan kadang-kadang mungkin ketika kita tidak terkoneksi dengan Tuhan, kadang-kadang ada hal-hal yang juga bisa mengotori hidup kita. Kita perlu lagi siraman dari Roh Kudus setiap saat. Kita perlu terus sampai kita benar-benar bersih. Ketika kita bertemu dengan si Desi. It's okay. Ya, artinya sudah selesai. Oke. Thank you. Jadi kurang lebih kayak gitu ya saudara-saudara ya. Hidup kita mengalami pemulihan setiap hari. Ada lawatan dari Roh Kudus, kita diubahkan. Jadi berapa persen hidup kita setiap saat, ya sejak kita terima Tuhan Yesus, berapa persen hidup kita berikan kepada Tuhan? Berapa persen kita memberikan peran Roh Kudus buat hidup kita? Itu yang dimaksud bahwa kita perlu dipenuhi terus dan terus. Bagaimana cara untuk kita dipenuhi dengan Roh Kudus? Ya, untuk kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam Lukas 11 ayat 13 dikatakan gini ya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi kita perlu, pertama kita percaya kepada Tuhan dan kita menerima Roh Kudus, kita minta. Ya, saya nggak tahu di sini saudara-saudara setiap hari menyadari nggak itu. Minta Roh Kudus pimpin saya hari ini, Roh Kudus penuhi saya hari ini. Dipimpin Roh Kudus dan dipenuhi Roh Kudus juga berbeda ya. Jadi kita minta setiap hari, tapi orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia mau dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang dipimpin Roh Kudus, pasti mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, di Kisah Para Rasul 2 juga ayat 18 dikatakan ya, minta, dikatakan bertobat. Saya percaya di sini semua kita punya Roh Kudus ya, waktu kita karena untuk datang ke gereja itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ya, bisa aja kan, aduh. Lagi udaranya begini, males lah, mau hujan atau mau panas sih, ya. Mendingan udahlah di rumah beberes atau nonton apa-apa ya. Tapi saudara bisa datang ke gereja, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Itu adalah satu gerakan dari Roh Kudus. Jadi kita perlu percaya dan kita perlu menerima Roh Kudus. Dan di sini kita percaya dan menerima Roh Kudus itu bukan juga dalam arti kita bukan oh ya saya belum bahasa roh ya jadi saya belum penuh Roh Kudus. Enggak saudara, tadi kan dikatakan bahwa waktu kita terima Roh Kudus, waktu kita terima Yesus itu kita sudah ada Roh Kudus, karena Roh Kudus yang membuat kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahasa roh adalah salah satu karunia dari Roh Kudus. Jadi salah satu tanda ya dia menerima Roh Kudus. Tapi bukan dalam arti kalau orang nggak bahasa roh terus kita langsung judge dia belum bahasa roh, dia belum penuh Roh Kudus. Enggak. Karena
kalau kita lihat di Alkitab, Yohanes Pembaptis, dia waktu dalam kandungan, Elizabeth mamanya itu penuh dengan Roh Kudus. Jadi si Yohanes ini dia di dalam kandungan dia dikuasai, dipenuh dengan Roh Kudus. Waktu dia lahir, waktu dia memberitakan Injil itu kan dia digerakkan oleh Roh Kudus. Ada Roh Tuhan dalam hidup dia. Dia dikatakan di Alkitab dia nggak berbahasa roh. Dia nggak melakukan mujizat, tapi apa? Dia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jadi ada orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus juga, orang itu mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dia mau share dengan orang lain akan kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi ini poin 1 ya. Perlu percaya dan menerima Roh Kudus. Kalau saudara masih mungkin, aduh saya belum mengaktifkan Roh Kudus dalam hidup saya. Mungkin saya hanya kasih 10% dalam hidup saya. Ya, cuma saya butuh Roh Kudus untuk memberkati saya, untuk menyembuhkan saya. Hanya itu saja. Itu hanya berapa persen dari dalam hidup kita. Ya, kita perlu memberikan more, ya, lebih lagi untuk Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Poin yang kedua adalah kita perlu terhubung. Terhubung ini bukan hanya lagu ya, nyanyi terhubung ya. Tapi di sini terhubung itu ada connection. Lihat, saya kasih gambarkan kabel ya untuk terkoneksi. Kalau minggu kemarin ini ya, saya dan Korusi suka sharing kan, kalau pagi apa malam gitu kita suka share-share gitu ya. Terus dia bilang gini, oh ya, kalau penuh Roh Kudus memang kita perlu terhubung dengan Roh Kudus, perlu di-charge. Kayak Tante Flores suka ngomong di-charge ya. Karena apa? Waktu kita di-charge, itu ada aliran yang masuk ya. Ketika mobile kita di-charge, itu ada aliran listrik yang masuk, ada power. Jadi mobile kita itu punya power, bisa hidup. Ya, bisa berfungsi. Tapi kalau tidak ada power, atau udah lowbat, ya kan udah deg-degan mau pakainya. Apalagi kalau lagi penting nunggu telepon atau lagi ya melakukan sesuatu ya lewat mobile. Itu kita udah pusing, udah lowbat. Pasti kita akan cari kabel untuk kita connect ke aliran listrik. Ya. Jadi terhubung ini adalah kita berdoa, kita baca firman. Tadi Korusi bilang doa, meng-invite ya. Saudara-saudara untuk ikut doa. Memang doa itu gak gampang saudara-saudara karena gak dilihat orang. Ya, saya dulu waktu di Jakarta ya, itu ke gereja yang jemaatnya cukup besar. Ibadahnya ada 4 kali. Dan itu selalu penuh. Dan berapa lantai ya gerejanya. Tapi kalau doa, banyak bangku kosong. Sedikit yang hadir kalau doa. Memang doa itu gak gampang, karena apa? Kadang-kadang, walaupun kita sendiri sebenarnya berdoa sendiri di rumah, gampang apa enggak? Gampang ya berdoa sendiri di rumah. Berdoanya apa? Kita kadang-kadang berdoa di rumah, ya. Karena apa? Tuhan, terima kasih. Mungkin saudara mungkin mengucap syukur, terima kasih dulu Tuhan. Sudah tolong saya, sudah berkati saya, sudah tidur enak, sudah sembuhkan saya. Tuhan hari ini saya mau kerja, Tuhan berkati saya, Tuhan tolong saya. Kita menyampaikan list, tolong anak saya, berkati anak saya, sampai berkati pekerjaan saya, berkati dogi saya, berkati ini ya. Mama saya kalau berdoa sampai ternak-ternak didoakan ya. Bebek, babi semua didoakan. Ya. Mungkin itu termasuk gampang, tetapi ketika saudara duduk diam hanya menyembah Tuhan dan kadang-kadang cuma duduk menunggu in a quiet place, itu buat saya susah. Ada seorang pendeta, saya lupa nama pendetanya ya, seorang pendeta senior orang Amerika, dia berkata begini, kita semua ya sebenarnya punya ADHD dalam doa. Saudara-saudara tahu ADHD? Ya, ADHD itu dia nggak fokus, ya. Lagi ngerjain ini, tahu-tahu ada apa, kita mau ngerjain yang sesuatu. Saya juga kadang-kadang kalau lagi nyiapin firman Tuhan, nyiapin khotbah,
Pas lagi lihat ini, tahu-tahu ada iklan apa gitu loh. Oh, tahu-tahu ada ini gitu ya. Pingin cetek, kan gampang cetek gitu ya. Gak fokus gitu loh. Tapi kemarin saya itu banyak temptation, gak dalam nama Yesus. Saya mau fokus nyiapin firman Tuhan ya. Jadi doa itu memang gak gampang ya. Karena doa di sini bukan dalam arti kita cuma menyampaikan list kepada Tuhan. Tetapi doa kita mencari hadirat Tuhan. Kita mengejar hadirat Tuhan. Kita cari Tuhan. Ya. Terus terang buat saya kadang-kadang malam. Kadang-kadang harus sudah tidur atau saya terbangun malam ya. Saya suka doa. Lagi doa. Doain ini itu ya. Udah Tuhan saya mau menyembah. Bisa tertidur. Aminnya besok pagi. Ya kan? Ada gak yang punya pengalaman begitu? Kalau nggak ada udah sampai selesai hebat sekali. Atau enggak, lagi doa-doa juga. Pikiran saya kemana-mana, tahu-tahu mikirin kerjaan, tahu-tahu mikirin ini, mikirin itu. Ya, mikirin besok mau masak apa. Itu ADHD dalam berdoa, saudara-saudara. Ya, dan itu ternyata normal. Ya, jadi kita perlu terhubung, fokus mencari hadirat Tuhan. Mencari Roh Kudus, untuk dipenuhkan oleh Roh Kudus, berkomunikasi dengan Roh Kudus, membiarkan Roh Kudus itu bekerja, mengambil alih pikiran hati kita, mengambil alih hidup kita. Dan balik lagi Roh Kudus itu bukan otoriter ya. Roh Kudus itu mengambil alih, maksudnya adalah membantu kita, menolong kita, karena dia parakletos dibilangnya kan, dia penolong. Kemudian kita perlu baca firman. Baca firman. Kenapa perlu? Karena ketika kita membaca firman, kita akan mengerti lebih dalam lagi tentang Roh Kudus. Kita perlu memuji dan menyembah Tuhan. Karena apa? Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, itu ada kuasa. Di dalam pujian itu ada kuasa. Kalau kita lihat di perjanjian lama, salah satunya saya kasih contoh. Yosafat, ketika negaranya diserang ya, bangsanya diserang oleh musuh, oleh orang Amori kalau tidak salah ya. Nah, Yosafat itu dia nggak cari ke negara tetangga untuk minta pertolongan. Dia nggak cari siapkan pasukannya, enggak. Tapi dia datang ke Tuhan, dia berdoa. Kemudian Tuhan suruh apa? Maju untuk melawan musuhnya. Dengan apa? Suruh memuji Tuhan. Barisan pemuji Tuhan itu ada di depan. Makanya tim worship leader itu perlu ada hubungan dengan Tuhan, karena kalian ya worship ya tim itu adalah di barisan depan. Barisan depan menghadapi musuh. Di dalam pujian dan penyembahan itu kita bisa mengalahkan musuh. Di Efesus 5 ayat 18 dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus ya, dengan roh. Nah, di sini hendaklah penuh. Ini saya tuh sudah taruh di yang pertama ya, bahwa kita tuh harus berkali-kali di sini. Jadi terhubung ini kembali saya taruh ayat ini untuk apa? Untuk kita berkali-kali. Doa itu enggak hanya satu kali, baca firman itu enggak hanya seminggu sekali di gereja ya. Enggak hanya lagi ibadah dengar firman Tuhan. Tiap hari di rumah pun kita perlu baca firman Tuhan. Kita perlu memuji Tuhan. Lagi masak kan bisa memuji Tuhan. Ya, lagi jalan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Waktu saudara duduk pun saudara bisa menyembah Tuhan. Waktu saudara menyetir, saudara bisa menyembah Tuhan. Daripada menggerutu, lebih baik menyembah Tuhan. Ya, jadi terhubung ini sangat penting. Karena apa? Ya, ketika kita terhubung dengan Roh Kudus, ya, di sini dikatakan ketika kita lemah, Roh Kudus itu memberikan kita kekuatan. Dalam Roma 8 ayat 26. Kadang-kadang ketika kita dalam masalah, ketika kita sudah nggak tahu lagi mau apa, kita nggak tahu mau berdoa mau ngomong apa lagi, sudah terlalu sumpek ya, nggak bisa doa. Banyak orang yang suka ngomong sama saya, aduh udah nggak tahu mau doa apa, udah nggak bisa doa. Nah di sini peran Roh Kudus ketika saudara duduk diam, datang, komunikasi dengan Roh Kudus berdoa. Roh Kudus, ini di bahasa aslinya ya, keluhan yang tidak terucapkan ini stenagmos, adalah rintihan
keluhan atau nafas panjang, groaning, ya. Di sini Roh Kudus menaikkan keluh kesah. Roh Kudus menjerit kepada Tuhan. Yang kadang-kadang kita nggak tahu harus doa apa, kita nggak ngerti lagi apa yang harus saya katakan kepada Tuhan. Nah di situ Roh Kudus berdoa buat kita. Roh Kudus berbicara buat kita. Itu makanya kita sangat perlu untuk terhubung dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang akan memberikan kita kekuatan. Selanjutnya, kita bersedia di coaching. Saya tadi coba cari perbedaan coaching, mentor, training, ya. Ternyata saya senang dengan kata coaching. Karena coaching ini, seorang coach itu dia tidak seperti menggurui, ya. Coach itu dia seperti teman, ya. Dia share apa yang dia tahu dengan coachingnya, ya. Dia mengencourage coachingnya, ya. Dia mengencourage dan membantu untuk menemukan apa yang menjadi potensi orang itu. Ya. Yohanes 14 ayat 26 katakan, adalah tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus ini sebagai coach, dia mengingatkan, dia mengajarkan kita. Mengajar bukan arti menggurui atau mengajar yang tadi saya bilang otoriter, enggak. Tapi dia mengencourage kita. Dia akan memimpin kita dalam kebenaran, kepada satu kebenaran. Dia akan membawa kita sampai kepada rencana Tuhan untuk terjadi dalam hidup kita. Membawa kita supaya kita sampai kepada kehendak Tuhan. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Kita di coach oleh Roh Kudus bukan saja hanya supaya kita berhasil secara dunia. Supaya kita sukses, supaya kita diberkati, enggak. Tapi kita di coach pribadi kita, karakter kita juga di coach sama Tuhan, di coaching, ya. Ketika kita menghadapi masalah, kita di coach sama Tuhan. Kamu perlu berubah, kamu perlu sabar. Setiap hari kita berubah, setiap hari kita berubah. Ya. Tadi malam saya ngobrol-ngobrol sama Korsi juga bahwa kita berubah tuh, ya memang nggak langsung ya, tapi kadang-kadang perlahan-lahan. Ya, saya mau share beberapa minggu lalu ya, sekitar 2 bulan lalu kalau nggak salah ya, 2 bulan lalu di sekolah minggu itu saya mempersiapkan materi tentang karakter ya, dan sekitar 2 bulan lalu itu salah satunya adalah how to manage anger ya, tentang kesabaran, bagaimana kita mengendalikan emosi kita, kemarahan kita. Dan di situ saya kan harus kasih contoh kepada anak-anak bagaimana ya kita marah itu gimana sih, bagaimana kita untuk mengatur emosi kita, boleh nggak kita marah. Jadi saya kasih tahu kepada anak bahwa kita boleh marah, tapi kita harus tahu marahnya gimana, marah kudus. Jadi saya kasih contoh gini, as a human ya, tante kalau dikeselin orang bikin tante marah, tante pingin tonjok. Ya. Anak-anak lebih jago ternyata. Mungkin saya nggak tahu anak-anaknya dengar dari orang tuanya apa, ngikut orang tuanya. Anak bilang, "Yes, tante, punch them and kick them." Jadi bukan cuma di punch tapi di kick juga. Wow, saya kaget. Hah, luar biasa nih. Ditambah ekstra di kick juga ya. Tapi saya bilang berubah. Ya, kita boleh marah, tapi kita nggak harus memukul. Dan kita perlu manage. Setelah itu kita berdoa, Tuhan ampuni saya sudah marah, saya pun mau mengampuni orang itu. Namanya manusia kan kita masih punya kemarahan. Korupsi minggu kemarin kali ya. Udah share kan waktu kita di parkiran Costco. Ya. Gak apa-apa marah karena kita, apalagi kalau kita tahu kebenaran terus ada hal-hal yang gak benar, kita gak suka gitu. Tapi ada anger management ya, ada perubahan, tidak seperti
ketika kita belum bertobat, tapi ada perubahan. Oh ya, dia sekarang berubah, ya. Marahnya nggak seperti dulu lagi. Marahnya lebih kalem, lebih kudus. Ya. Kemudian di sini Roh Kudus sebagai coach juga ya. Sebagai coach itu dia coaching ya. Coach itu kalau saya suka lihat ya, mereka hebat loh ya. Luar biasa, mereka saling share dengan coachingnya dan mereka tuh jadi benar-benar sahabat. Bahkan bukan hanya waktu mereka di training, waktu mereka harus berlatih, umpamanya seorang yang angkat beban, bukan hanya berlatih saja, tapi kadang-kadang mereka share tentang masalah mereka, ya, tentang apa yang mereka alami. Kadang-kadang mereka pergi ngopi bareng. Jadi coach ini saya sangat suka dengan coach, kata coach ya, coaching daripada mentor atau daripada training ya. Karena mentor kadang-kadang hanya satu arah, tapi kalau coaching itu dua arah. Si coach bisa bertanya, bisa juga memberikan pendapat bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu ya. Dan di sini ya, peran dari Roh Kudus sebagai coach ya, penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, kembali dia akan mengingatkan. Terus damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Coach itu dia memberi comfort. Dia memberikan kita ketenangan juga, memberikan support. Bukan hanya memberitahu, bukan hanya mengingatkan, tapi dia memberikan comfort. Ya, saya mendapat ini ya. Namanya Anita Alvarez. Anita Alvarez ini dia seorang perenang ya, perenang. Jadi American Artistic and Synchronized Swimmer, ya, perenang indah ya kalau bahasa Indonesianya ya. Dan dia ikut lomba di FINA World Aquatic Championship tahun 2022 ya, Juni 2022 di Budapest. Dan ketika dia sedang melakukan ya atraksinya dia, itu ada penonton yang menonton dia, ada juri yang sedang menilai dia. Tiba-tiba dia tenggelam, dia pingsan, unconscious. Judge-nya gak ada yang tahu. Penonton gak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Coach-nya. Karena coach-nya tahu gerakannya ini beda. Gaya tubuhnya si Anita ini berubah. Coachnya bernama Andrea Vantes ya. Dia langsung tanpa, waktu saya dengar wawancaranya, dia langsung terjun ke dalam kolam tanpa dia pamit, tanpa dia bertanya, tanpa dia pakai baju renang, dia langsung terjun ke dalam kolam. Kemudian dia mengangkat tubuh Andrea sampai kepada permukaan. Dan di situ Andrea diselamatkan. Nah saudara, seperti kejadian kepada Anita. Ya, kita pun perlu coach seperti Andrea. Coach yang tahu ketika kita dalam kondisi yang sekarat, kondisi di mana kita sedang tenggelam, di mana orang lain nggak tahu. Mungkin saudara kita nggak tahu, pasangan hidup kita nggak tahu. Kadang-kadang kita mungkin nggak cerita, ya. Tapi Roh Kudus sebagai coach yang sejati. Dia tahu keadaan kita, dia akan berbicara secara lembut dalam hati kita. Dia akan menggerakkan hidup kita. Dia akan membangkitkan kembali semangat kita. Jadi saudara, kita sangat perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, seseorang yang secara sadar memilih untuk dipimpin oleh Roh Kudus ya, akan terus-menerus mencari kepenuhan dari Roh Kudus itu. Untuk bisa menaati pada kehendak Allah. Dipimpin oleh Roh Kudus itu menghasilkan hidup yang taat kepada Roh Kudus. Jadi kita perlu taat kepada coach kita. Ya. Kalau coachnya ngomong apa, coachnya share apa, kita perlu taat, kita perlu dengar. Sampai kita menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kita. Kita menghasilkan hal-hal yang indah dalam hidup kita seperti yang Bapa mau.
Saya undang pemain musik untuk maju. Ya. Saudara, firman Tuhan mungkin gak panjang-panjang lagi ya. Tapi saya berharap firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara-saudara. Firman Tuhan ini mengingatkan kembali akan cinta mula-mula saudara kepada Roh Kudus. Dan kembali menyadarkan kita bahwa kita butuh Roh Kudus dalam hidup kita. Kita perlu setiap hari, setiap momen dalam hidup kita, kita butuh Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita, dalam hidup kita. Tapi apakah kita terhubung dengan Dia? Karena orang yang dekat dengan kita, orang yang duduk di samping kita, belum tentu orang itu terhubung dengan kita. Belum tentu orang itu memiliki koneksi dengan kita. Sama dengan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus ada di dalam kita, berdiam di dalam kita. Apakah kita menyapa Dia atau kita mengabaikan Roh Kudus? Kita tidak pernah mengajak Dia ngomong. Kita tidak pernah bertanya kepada Roh Kudus. Kita tidak pernah menyapa dalam kehidupan sehari-hari kita.